Eh, bisa dimulai, teman-teman. Tolong untuk kepada Elda untuk share screen. Sebentar, Dad. Oke. Baiklah. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi tentang gerbang logika. Di mana anggota kelompoknya, yang pertama itu saya sendiri, Debbie Adityo, dan teman saya, Edward Rika Rahmana, Ikhlas Alfarizi, dan Radi Saputra. Next. Selanjutnya yaitu materi tentang materi pembahasan kami yang pertama yaitu definisi dan konsep gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, fungsi gerbang logika, aljabar boolean, dan kesimpulan. Di mana yang pertama yaitu materi tentang definisi dan konsep gerbang logika yang akan dijelaskan oleh saudara Ikhlas kepada Ikhlas. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep gerbang logika. Next.
Yang pertama, konsep gerbang logika. Alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Rangkaian itu dikenal pula sebagai gerbang logika. Gerbang logika memenuhi aturan main aljabar logika atau aljabar boolean atau sistem biner. Gerbang logika merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem Bilka mempunyai dua level, yaitu tinggi dan rendah, benar dan salah, hidup dan mati, 1 dan 0. Untuk mempermudah melihat kondisi pada rangkaian elektronika, maka ada tabel kebenaran atau truth table yang merupakan tabel yang berisikan kombinasi variabel input yang menghasilkan output logis. Selanjutnya yaitu definisi gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya volt atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan skalar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas yang telah menjelaskan konsep dan definisi dari gerbang logika. Gerbang logika yang saya jelaskan di mana jenis logika yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOT, yang keenam gerbang SOR, gerbang eksekutif OR, yang ketujuh adalah gerbang eksekutif NOT. Baik, yang pertama yaitu gerbang N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kita temui pada salah satu komponen listrik IC 7208. Nah, di sini terdapat ada simbol gerbang N itu sendiri, yaitu bisa teman-teman lihat di PowerPoint, di mana X dan Y itu sebagai input dan Z itu adalah sebagai outputnya. Nah, di mana N itu sendiri dilambangkan dengan tanda titik atau kali. Z contohnya adalah Z sama dengan X dikali Y. Nah, di sini kita pada tabel kebenaran gerbang N itu sendiri, kita kembali ke logika matematika, di mana jika inputnya semuanya 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Untuk untuk lebih mudah mengingatnya, apabila inputnya bernilai semuanya benar atau 1 itu kan benar, kalau 0 itu berarti salah. Kalau semuanya benar maka akan menghasilkan output yang benar juga. Tapi jika dia salah atau salah satunya salah, maka dia akan menghasilkan output yang salah juga. Oke, selanjutnya. Yang kedua itu adalah gerbang OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang OR berupa 2 masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432, di mana simbol gerbang N itu seperti kita melihat bahwa ada seperti tanda panah dan ada lengkungannya.
Sama seperti yang sebelumnya, X dan Y itu merupakan input dan Z merupakan output. Nah, di sini perbedaannya dengan yang N tadi adalah di sini ada tanda tambah. Z sama dengan X ditambah Y. Nah, kita lihat tabel kebenarannya, di mana tabel kebenarannya adalah apabila untuk cara mengingatnya, biar kita mudah, apabila inputnya salah satunya itu bernilai benar, maka outputnya akan bernilai benar. Nah, seperti kita lihat pada tabel kebenaran ini, 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka dia akan menghasilkan keluaran 0 pula. Dan apabila salah satunya atau keduanya menghasilkan input yang satu, inputnya benar, maka akan menghasilkan output yang benar pula. Seperti pada tabel kebenaran ini. Baik, selanjutnya adalah gerbang NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Sering kita sebut itu seperti negasi. Karena hal itulah maka gerbang logika dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. Di mana seperti kita lihat, sama-sama kita lihat pada gambar itu simbol gerbang NOT. Gerbang NOT itu hanya memiliki satu input. Jadi gerbang NOT itu hanya memiliki satu input dan ini outputnya seperti pada gambar. Z sama dengan, biasanya kalau di gerbang logika itu sama dengan, jadi seperti pada tabel kebenaran, jika X-nya 0 maka dia kebalikan outputnya, maka akan menghasilkan, jika X-nya salah maka outputnya akan menghasilkan benar. Begitupun sebaliknya, jika inputnya benar maka outputnya akan menghasilkan salah. Jadi yang selanjutnya yaitu selanjutnya adalah gerbang NAND atau NOT N. Nah, gerbang NOT N ini adalah gabungan antara gerbang N dan gerbang logika NOT gitu. Dari kedua gabungan logika itu maka dapat dibaca menjadi NOT N atau bisa disingkat menjadi NAND, NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Mungkin teman-teman ada kebingungan ya ada mengenai komponen elektronika IC 7400 dan lain sebagainya tadi. Nah, ini adalah jenis komponen aluran listrik atau integral switch. Dan selanjutnya ini ada kita kembali ke gambar, ada simbol gerbang NAND. Simbol gerbang NAND ini adalah gabungan antara gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Nah, yang membedakannya dengan gerbang logika N tadi ada tanda bulat atau tanda 0 di tanda bulat di depannya, itu menandakan bahwa dia NOT N. Nah, untuk tabel kebenarannya yaitu kita outputnya kita negasikan seperti inputnya 0 0, ini kan kalau di N tadi akan menghasilkan 0 juga, tapi kalau di sini dia akan di-actionkan bahwa 0 itu kita actionkan maka menjadi kita negasikan akan menjadi 1 gitu. Seperti teman-teman lihat sendiri di tabel kebenarannya, jika dia benar ini kan 1 1, kalau di tabel kebenaran N tadi dia akan menghasilkan 1, tetapi di sini hasilnya dinegasikan, maka dia akan mendapatkan output yang salah atau 0. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini yaitu NOT OR atau gabungan dari gerbang NOR dan gerbang OR. Jika NOR bisa kita temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436. Nah, di mana simbol gerbang NOR itu sendiri sama seperti simbol dari gerbang logika OR tadi, tetapi sama dengan yang NAND tadi atau NAND tadi, dia diberi tanda
bulat di ujungnya, di ujung sebelum outputnya, itu menandakan bahwa dia itu adalah not or. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa kita lihat sama seperti yang NaND tadi, hasilnya itu kita negasikan. Berarti kalau di OR tadi semua yang bernilai semua yang salah satunya itu bernilai benar, salah satu bernilai benar, maka outputnya akan menghasilkan nilai yang benar juga. Kalau itu kalau di OR, tapi kalau di not OR itu apabila salah satu salah satu inputnya bernilai salah, maka dia akan salah satu inputnya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan salah. Tapi kalau keduanya itu bernilai benar, dia juga akan salah gitu. Dan apabila kedua inputnya itu bernilai salah, maka dia akan menghasilkan output yang bernilai benar. Jadi kebalikan yang tadi ya. Dan selanjutnya yaitu yang ke-6 yaitu gerbang eksekutif OR. Gerbang eksekutif OR atau yang disingkat dengan XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga XOR ini juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain karena bisa bergabung oleh banyaknya gerbang logika. Maka gerbang logika XOR ini disebut juga dengan gerbang eksklusif, gerbang eksklusif, atau bisa disebut dengan gerbang XOR. Dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486. Nah, seperti kita lihat pada simbol gerbang XOR itu sendiri seperti pada gambar itu ada dikasih jarak ya, agak dikasih jarak, agak dikasih lengkung. Sebenarnya yang saya tampilkan ini adalah simbol yang sudah jadi gitu, yang sudah awal. Kalau sebenarnya itu adalah ada tiga gabungan antara simbol NOT, simbol AND, simbol OR gitu. Nah, terus untuk tabel kebenarannya sendiri yaitu apabila, nah ini untuk cara mengingatnya ya. Apabila salah satu inputnya itu bernilai benar, maka dia akan menghasilkan output yang benar. Tetapi jika semua input, atau di sini ada dua input ya, jika kedua inputnya itu bernilai salah atau kedua inputnya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan output yang bernilai salah juga gitu. Jadi harus salah satunya. Itu yang dinamakan exclusive OR. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR ini sebenarnya sama dengan sebelumnya, tetapi ada perbedaan sedikit pada input dan outputnya. Nah, ini sama-sama gabungan dari NOT, OR, dan AND. Di mana biasa kita temukan gerbang logika XNOR ini di komponen elektronik IC 7266 dan sering disebut dengan exclusive NOR. Nah, simbolnya bisa kita lihat di gambar itu sama seperti yang XOR tadi, tetapi ada diberikan tanda NOT. Nah, tanda NOT di depannya sebelum output itu ada bulat di ujung tanda panah, seperti gambar tanda panah. Dan tabel kebenarannya yaitu gerbang XNOR ini kebalikan dari yang XOR tadi. Nah, kebalikan kalau yang XOR tadi seperti yang saya jelaskan, kalau yang XNOR ini apabila semua inputnya bernilai benar, maka dia akan menghasilkan nilai yang output yang bernilai benar juga. Begitupun kebalikannya, apabila salah satu inputnya bernilai benar atau salah, maka dia akan menghasilkan output yang bernilai salah juga. Dan selanjutnya yaitu fungsi dari gerbang logika. Gerbang logika yang akan dijelaskan oleh saudara Edward. Apakah Edward sudah bergabung? Sekali lagi, apakah Edward sudah bergabung dalam Zoom? Belum bergabung, maka kita saudara Randi, apakah sudah bergabung dalam Zoom?
Baik, sepertinya belum bergabung ya. Kami mohon kepada Ikhlas untuk menjelaskan tentang fungsi dari gerbang logika. Kepada Ikhlas kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu fungsi dari gerbang logika. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemah suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronika berupa chip. Di dalam chip terdapat banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam chip, maka hadirlah gerbang logika. Bahkan di dalam chip terdapat ribuan gerbang logika. Meskipun ada ribuan gerbang logika, tetapi setiap gerbang sudah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, pada komponen IC logic yang sederhana hanya ditemukan beberapa gerbang logika saja. Misalnya pada komponen IC logic TTL7408. Pada rangkaian IC logic TTL7408 di atas terdapat beberapa rangkaian, seperti rangkaian flip-flop, rangkaian pengaman dengan menggunakan kunci rahasia, rangkaian counter, rangkaian multiplexer, rangkaian demultiplexer, rangkaian encoder, dan rangkaian decoder. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ikhlas yang telah menjelaskan tentang fungsi dari gerbang logika. Selanjutnya adalah aljabar boolean, di mana aljabar boolean ini kami hanya mengambil sedikit kutipan sedikit saja karena sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Di sini saya sendiri akan menyampaikan aljabar boolean adalah salah satu cara logis untuk membandingkan angka dalam membuat keputusan benar atau salah, atau satu atau angka diberi tanda angka 1 atau angka 0. Aljabar ini ditemukan oleh seorang matematikawan dari Inggris yang bernama George Boole ya. Ia lahir pada tahun 1815 dan wafat pada tahun 1864. George ini mengungkapkan konsep aljabar pada sebuah buku yang berjudul An Investigation of the Law of Thought on which are founded the mathematical theories of logic and probability pada tahun 1854. George ini membuat aljabar pada buku itu dengan tujuan untuk menunjukkan cara kerja penalaran yang ada pada manusia yang sangat kompleks sehingga bisa digambarkan melalui bentuk matematis dan logis seperti yang kami jelaskan pada gerbang logika sebelumnya. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu gerbang logika merupakan penyusun dari perangkat elektronika digital. Setiap gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran. Setiap tabel kebenaran menggunakan sistem aljabar dari boolean. Oleh sebab itu, tabel kebenaran hanya berupa angka 1 dan angka 0. Komponen elektronika yang menggunakan gerbang logika biasanya berupa shift. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi kritik dan saran sesi penambahan materi kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi mengenai gerbang logika, kami persilakan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi, kami persilakan. Baik, jika tidak ada untuk sesi kritik dan saran kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran kepada penyajian kelompok kami persilakan. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada kritik dan saran dari tampilan kelompok kami?
Baik, jika tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Lupa. Di sini saya ingin meminta kelompok penyaji untuk memberikan contoh dari contoh soal dari gerbang logika serta cara penyelesaiannya. Terima kasih. Baik. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita kunci satu dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya nanti kami persilakan. Kami izin untuk mendiskusikan mengenai contoh dari gerbang logika ini sebelumnya kepada teman-teman. Kami mohon waktu sebentar. Baik, karena saya nggak bisa share screen ya teman-teman, di sini ada di laptop. Iya, nggak eksis ya. Bentar ya. Apakah kelihatan teman-teman? Miring ya. Apakah kelihatan teman-teman? Di landscape kan aja coba kameranya, Dep.
Kelihatan, Ul? Buram. Coba share screen pakai HP, Dep. Oke, dicoba ya. Iya, Elda yang itu. Bisa minta tolong Elda ini kan apa? Share screen. Baik teman-teman, seperti yang sudah di-share screen oleh saudara Elda, ini satu soalnya. Di mana soalnya adalah 3 buah gerbang NAND, ya seperti yang tadi not N, dirangkai seperti gambar di bawah ini. Dan perintahnya adalah buatlah tabel kebenaran untai tersebut. Nah, di sini sudah bergabung 2 buah kabel dua buah rangkaian NAND, dan diminta di sini adalah disatukan, jadi ada 3 rangkaian. Yang pertama, kita mengambil bahwa di situ teman-teman ada pada tabel ya, pada jawaban, ke bawahkan dikit ya. Aduh, salah. Bentar ya, aduh sakit lagi. Bisa ke bawah lagi ya. Kok banyak ini ya? Oke. Bentar. Kaki aku sakit. Baik, pada contoh soal ini dimisalkan semuanya adalah dia ada dua percobaan, di mana yang pertama apabila inputnya itu bernilai benar, dan yang kedua itu apabila outputnya bernilai salah. Seperti yang kita lihat kan, jika tabel kebenaran harus memuat seluruh variasi masukan dari A, B, C, dan D. Karena ada 4 masukan, maka jumlah variasinya ada 24. Ya, ada 24 seperti yang kita lihat, 24 variasi. Coba ke bawah lagi L, sehingga ada 16 input. Nah, di mana sehingga tabelnya mempunyai 16 baris seperti pada gambar. Bisa kita lihat teman-teman di bawah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gerbang NAND apabila dia bernilai 0,
Kita perhatikan yang AB dulu. Kita perhatikan yang AB dulu, maka dia akan menghasilkan nilai output E. Dan setelah yang AB-nya sudah selesai semua, maka kita mencari nilai output yang CD gitu. Berarti bisa teman-teman lihat di sini AB, CD, maka menghasilkan E dengan F. Boleh tunjuk? Oke, AB itu menghasilkan E, CD itu menghasilkan F. Dan itu rangkaian pertamanya ABCD itu ya teman-teman, dan rangkaian keduanya EF, dan menghasilkan output Y. Nah nanti itu yang AB itu rangkaian pertama, CD juga rangkaian pertama, dan akan menghasilkan F. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gerbang NAND ini adalah not dari N atau negasi dari N, gabungan antara gerbang logika not dan gerbang logika N, di mana hasil dari outputnya itu adalah negasi dari output N yang sebelumnya tadi. Apabila dia 0, 0, apabila inputnya itu 0, 0, maka kalau di N kan menghasilkan output yang 0 juga. Tapi kalau di NAND itu menghasilkan output 1 gitu. Seperti yang E. Oke. Apabila dia 0, 1 atau inputnya 0 dan 1, kan dia menghasilkan output yang 0 juga kalau di N. Tetapi karena dia NAND atau negasi N, maka dia akan menghasilkan output yang output 1. Seperti teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu, setelah rangkaian kedua terbentuk, maka kita harus mencari hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah output dari E dan F, apabila inputnya itu E dan F. Hilang L. Nah, jadi mungkin masih terbayang ya dari teman-teman, kepada teman-teman hasilnya tadi. Nah, gerbang dari F dari Y tadi itu adalah merupakan input, merupakan output dari gerbang logika dari contoh soal tadi. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari saya seperti itu kepada Ulpa. Apakah bisa dipahami mengenai contoh soalnya? Terima kasih jawabannya, Debbie. Di sini saya tanya, dari mana dapatnya variasinya itu 24 sama dengan 16. Maksud variasinya tuh 24, terus kenapa hasilnya jadi 16 kayak gitu? Boleh tolong step by step-nya nggak kayak gitu? Makasih. Oke, Ulpa. Dia ntar. Nah, kenapa dia 4 dan 4? Karena ada tiga rangkaian ya. Di sini ada 3 rangkaian. Ada rangkaian 1, matikan nih. Ada rangkaian 1 dan rangkaian 2, ada rangkaian 3. Di mana setiap rangkaian itu kan ada input. Nah, inputnya itu ada A, B, C, D, itu ada 4 karena ada 4 masukan. Untuk variasinya itu bentar, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Oh ya, 16 ini ya. Entar Elda, entar Ulpa. Maka jumlah variasi ada 24. Mohon maaf, saya ngitung 16, 4 kali. Mohon maaf Elda, kami cari aku pahami dulu ya.
Mungkin di sini ada teman-teman yang masih ingat mengenai materi tentang logika yang mau membantu menjawab tentang logika matematika kemarin.
Kepada teman-teman, bagi ada yang bisa bantu itu atau kita butuh diskusikan kenapa hasil itu jumlah variasinya 24. Kalau dari kalau dari saya, dari kelompok kami itu variasinya cuma ada 16 gitu. Karena udah dihitung juga menggunakan pohon faktor, hasilnya tetap 16 hasilnya gitu, variasinya. Kan karena karena kami mengambil contoh soal dari kutipan orang lain gitu kan, dari artikel orang lain, jadi di sini maka jumlah variasinya ada 20. Dep, ini kayaknya ada kesalahan ini, Dep. Kayaknya ada kesalahan di sini. Ini mungkin maksudnya 2/4 nih, Dep. Makanya sama dengan 16, bukan 24 ini, Dep. Oh iya. Dari tadi aku ngitung dari tadi pohon faktor kok sama 16, tetap 16 gitu. Ini 2/4 nih, karena kan yang masuknya ada itu kan, ada A, B, C, D kan ada 4, jadi 2/4. Oh iya, karena di situ ada 0 sama 1 jadi 2 ya. Jadi terima kasih Elda yang telah membantu menjawab. Itu aja, mungkin itu dari contoh soal dari materi kami dan jawabannya juga dari kami. Apakah kembalikan kepada Ulpa terlebih dahulu? Apakah Ulpa bisa memahami dan menerima jawaban dari saya dan dari Elda tadi? Gimana Ulpa? Baik, Dedi dan Alda, terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh diberikan satu contoh soal lagi biar lebih paham. Oke. Di bawahnya ada lagi tuh El. Universitas. Bentar. Cari jawab. Yang nomor 5 ada tuh ya. Baik, teman-teman, ada contoh soal lagi yang nomor 5 itu. Salah satu contoh penerapan gerbang XNOR adalah untai pendeteksi kesamaan dua bilangan biner bagaimana gambar 3.26. Tentukan kombinasi masukkan X1, X0, Y1 dan Y0 yang akan menjadi Z1. Di sini ada dua ya. Ada yang pertama itu ada XNOR dulu, XNOR dari X1 dan XNOR dari Y1, Y0. Selanjutnya kita selesaikan juga dengan menggunakan N karena dia ada dua XNOR atau rangkaian dari XNOR. Jadi kita cari XNOR-nya dulu seperti pada tabel. Ia akan berlogika 1 jika kedua keluaran XOR berlogika 1. Hal ini hanya dapat terjadi jika X1 sama dengan Y1 dan X0 sama dengan Y0. Lihat pada tabel. Nah, di sini kita lihat X1 dan X2 karena dia tadi ada di sini ada kata tentukan kombinasi, maka kita menentukan hasilnya kayak gini. X1, X0, X1 ini dikombinasikan dengan Y1. X0 itu dikombinasikan dengan Y0. Maka menghasilkan ngomongnya saya.
negasi. Ntar kembali ke materi dulu. Nah, pada Exnor itu mungkin sebelumnya saya izin ngirim link YouTube ya yang saya pahami dari sana sebelum saya jelaskan. Bentar ya. Kelompok. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa belajar juga bisa memahaminya dari sana yang lebih jelasnya. Mohon maaf salah. Nah, link YouTube-nya tadi. Link YouTube. Ayo. Untuk simbol gerbang Exnor. Untuk Exnor ini sendiri, dia rangkaiannya itu seperti Exnor. Exnor itu sendiri rangkaian awalnya itu adalah input P sama input Q itu input P-nya itu dinegasikan, input P sama Q-nya dinegasikan. Maaf. Ya. Bentar teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya kirim di grup, itu apabila Exnor itu lebih jelasnya tabel kebenarannya seperti ini. P dan Q-nya itu di-actionkan atau ditambah dengan PQ. Ya, dia boleh bolak-balik PQ dengan PQ actionnya itu boleh di depan atau boleh di belakang yang di-actionkan, atau PQ yang belakang atau PQ yang depan yang dinegasikan gitu. Selanjutnya untuk contoh soal ini kan negasi X0 dengan Y1, X0 dengan X0. Mana ya?
Baik, pada contoh soal ini dia harus X1 itu berlawanan, inputnya itu bersamaan dengan Y1. Jadi input X1 dengan Y1 dipasangkan dengan X0 dipasangkan dengan Y0. Kenapa? Karena dia berkombinasi antara 1 dengan 1, 0 dengan 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk cara mengingatnya, untuk cara mengingat dari negasi XNOR ini, apabila inputnya itu sama atau 0 dengan 0 atau 1 dengan 1, itu akan menghasilkan output yang benar apabila dia sama. Tapi kalau dia beda inputnya, benar atau salah, maka dia akan menghasilkan output yang salah juga. Jadi harus kedua inputnya itu benar, maka outputnya akan bernilai benar. Nah, seperti pada contoh soal ini, dia dikombinasi. Karena di permintaan di atas tadi dikombinasi, berarti X1 dengan Y1. Nah, sini teman-teman bisa kita sama-sama lihat bahwa X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, maka jika dikombinasikan dengan XNOR, ya, XNOR-nya, maka X1 dengan Y1 itu menghasilkan 1, karena dia sama-sama dengan 0. Begitupun juga dengan X0 dengan Y0. X0 dengan Y0 kan sama-sama 0, maka dia akan menghasilkan X0 kombinasi Y0 itu hasilnya 1 outputnya. Dan selanjutnya itu yang kedua juga seperti itu. X1-nya itu 0, Y1-nya sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan output yang kombinasinya X1 dengan Y1-nya 1. Dan X0-nya 1, Y0-nya 1, maka outputnya 1. Dan begitu juga seterusnya. Maka dia akan menghasilkan seperti pada gambar, pada soal. Nah, kenapa diberi tanda plus seperti ini? Karena dia ada kata kombinasi. Jadi ada tanda bulat, tanda plus di atasnya. Dan selanjutnya yaitu kita N-kan atau kita gabungkan. Kita gabungkan antara hasil kombinasi X1 dengan Y1 dengan X0 dengan Y0. Itu kita gabungkan sehingga menjadi seperti hasil pada Y. Nah, di sini setelah digabungkan itu 1 dengan 1, maka akan menghasilkan ini N ya. Kalau digabungkan maka dia namanya dengan N. Kalau di N kan, satu inputnya 1 dengan 1, maka outputnya hasilnya 1. Ada itu sama ya, sama dari atas sampai bawahnya itu sama. Itu penjelasan dari kelompok kami mengenai kombinasi, karena ini soalnya sudah bertingkat ya, mengenai kombinasi salah satu contoh penerapan gerbang XNOR tadi. Dia bisa dikombinasi apabila X1 dengan Y1 gitu, X0 dengan Y0. Tergantung permintaan soal. Apabila soalnya meminta dikombinasikan X1 dengan Y0, maka kita harus mencari itu dan apa hasilnya. Kalau dari kelompok kami mungkin sampai situ, teman-teman. Karena saya bingung untuk mencari kakaknya, karena ini juga baru juga kan kami pelajari. Maaf Debbie, tapi soal yang diberikan Debbie dengan screenshot yang diberikan Debbie di grup itu bentuknya berbeda. Satu AND dan satu pokoknya bentuknya tuh kan beda kan Deb. Satu AND, satu NOR. Nah, saya nggak paham kan itu kan kombinasi. Kalau rumus kombinasi, jadi kalau rumus kombinasinya tuh gimana gitu? Yang screenshot yang saya kirim itu materinya, yang saya jelaskan yang di contoh soal sama yang di materi itu beda. Kalau ini saya jelaskan yang screenshot yang saya kirim ya teman-teman. Di sini kan XNOR itu gabungan dari AND, OR, dan NOT tetapi dinegasikan. Nah, XNOR itu ia berawal dari AND dan NOT dan OR.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada and, ada not, ada or. Nah, yang dinegasikan, yang itu dinegasikan itu yang n atas atau n bawah yang boleh dinegasikan. Itu ada tanda not kan, tanda not yang segitiga ujungnya 0 itu. Nah, itu materi mengenai exclusive not or. Mungkin teman-teman ada linknya sudah saya kirim tadi. Mungkin untuk lebih paham, lebih jelas pemilihan kata-katanya gitu, penyampaiannya di sana bisa teman-teman pahami. Untuk yang hasil yang di ujung itu segitiga itu adalah gabungan dari rangkaian ini, rangkaian dari or, and, dan not ini yang sudah dibentuk dari konsep eksekutif not or ini, XNOR. Yang contoh soal ini beda dengan screenshot yang saya kirim. Kalau screenshot yang saya kirim itu materi, kalau contoh soal ini soalnya dari gambarnya atau rangkaiannya itu dari gambar, dari soal. Mungkin untuk memahami screenshot yang saya kirim, teman-teman bisa memahami dari YouTube yang saya kirim itu. Karena kalau pemilihan kata-kata dari saya, karena ini terbilang baru juga gitu kan. Jadi takutnya nggak pas nanti. Kalau ada ikhlas, apakah ada yang mau ditambahkan ikhlas? Mohon maaf, Debbie. Iya, Ul. Yang di YouTube itu kan contoh soal yang variasi kombinasinya kan cuma satu. Nah, mungkin kelompok Debbie bisa berikan contoh soal dan penjelasan melalui Zoom lalu dikirimkan ke grup gitu. Karena menurut saya kelompok Debbie seharusnya membahas juga tentang contoh-contoh soal. Karena yang saya lihat juga di internet itu barusan variasi dari contoh-contoh dari gerbang logika itu banyak. Nah, sementara itu adalah tanggungan dari kelompoknya Debbie. Nah, seharusnya kelompoknya Debbie yang menjelaskan kepada kami seperti itu. Nah, kalau untuk Debbie bilang kelompok materinya terbilang baru, nah semua kelompok itu juga mendapatkan materi yang baru yang baru didapat, sehingga seharusnya kelompok Debbie itu lebih memahami materinya seperti itu. Dan di dalam di dalam RPP itu kelompok Debbie bukan hanya membahas materi saja, tapi juga membahas penyelesaian masalah. Nah, kalau seperti ini kan jadinya setiap anggota kelas ini harus mempelajarinya lagi. Nah, seharusnya kelompok Debbie yang menjelaskan kepada kami seperti itu. Jadi saran saya, mungkin kelompok Debbie bisa merampung Zoom lagi untuk membahas contoh soalnya, kemudian diberikan di grup seperti itu agar kami bisa lebih memahaminya. Karena kalau di internet saja mungkin teman-teman sulit mencarinya atau pusing. Mungkin kelompok Debbie kan lebih memahami mana contoh soal yang bisa mudah dipahami teman-teman dengan bahasa kelompok Debbie sendiri. Terima kasih, Debbie. Baik, terima kasih kembali Ulfa. Mungkin kepada teman-teman, kalau teman-teman bersedia untuk memberikan waktu kami untuk mencarikan contoh soal yang lebih bisa kita pahami lagi, mungkin akan kami berikan dalam beberapa hari ini gitu. Jadi kami rangkum terlebih dahulu atau kami cari dulu contoh soalnya lagi yang lebih mendetail. Kalau ini kan lebih ke dasar-dasarnya saja kami jelaskan gitu, kami cari contoh soalnya. Nah, nanti akan kami rangkum dari kelompok kami dan akan kami share di grup itu soalnya dan cara pembahasannya juga. Apakah begitu, Pak?
Ya, Debbie, seperti itu. Kasih, Debbie. Baik, mungkin teman-teman kami mohon maaf ya, mungkin penyajian kami, pemilihan katanya kurang baik atau kurang tepat gitu kan untuk mengenai materi dasarnya gitu. Tapi untuk lebih membantu itu seperti kalau saya terbantu untuk menjelaskan ini gitu kan, untuk menambah pemahaman saya mengenai gerbang logika itu dari YouTube yang saya kirim tadi itu lebih mudah dipahami gitu apa maksud-maksudnya. Dan mungkin untuk contoh soalnya akan kami share kembali nanti di grup untuk teman-teman pelajari dan pahami. Selain itu, apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai penyajian materi kami? Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi yang kami sajikan? Baik, jika tidak ada, kami kembalikan kepada Ibu. Baik, sepertinya Ibu lagi ada kesibukan ya. Apakah bisa ditutup, teman-teman? Oh, sorry, Debbie. Tapi Ibu bilang di grup kalau udah selesai, bilang ke Ibu dulu. Oh, gimana? Bilang di grup, Pak. Kalau di sini, Ibu kan pesannya silakan mulai presentasi. Ibu ada kegiatan nanti kalau sudah selesai beritahu ya. Berarti kasih tahu Ibu kalau udah selesai. Untuk Elda, makasih ya bantu share screen-nya. Iya, sama-sama, Dep.